Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Radio Horor. Untuk kisah kali ini saya akan membacakan sebuah cerita yang ditulis oleh akun Twitter yang bernama @laili_rosida. Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini yaitu kisah yang berjudul Puspo Arum, sepenggal kisah kuntilanak dalam keris. Sebelum kita masuk ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa juga tekan tombol subscribe dan aktifin juga lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita baru dari channel ini. Dan bagi teman-teman yang ingin baca langsung cerita ini, nanti silahkan saja kunjungi linknya yang akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita simak berikut ini. Hari ini saat senja menampakkan keindahan warnanya, gabungan indah antara orange dan kelabunya, awan menjadi saksi pernyataan kisah cintaku dengan Mas Dharma. Diiringi dingin angin semilir pegunungan Kani, menambah kesan dramatis peristiwa ini. Kami dalam perjalanan pulang dari pesarean Gunung Kani. Di dalam mobil sport putih, aku duduk di kursi depan sebelah kemudi, menopang daguku memandang keindahan kota Madang. Hijab unguku berkibar mengalun-alun seiring hembusan angin menerpa wajahku yang hitam manis. Kaca jendela mobil sengaja kubuka untuk menikmati udara alami. Udara yang tidak pernah kutemukan di tempat tinggalku di kota Sidoarjo. "Gimana, Fit?" tanya Mas Dharma sembari terus mengemudi. "Gimana apanya?" tanyaku berbalik. "Mau melanjutkan gak?" tanyanya lagi. Kupalingkan wajahku memandang wajahnya, lalu menggedikan bahu. "Melanjutkan kisah kita, Fitri. 3 hari lagi aku akan datang ke rumahmu untuk melamarmu." Aku terperangah, kaget dan tidak percaya. Selama ini kami hanya berteman tidak lebih. Hubungan kami terbatas seperti kakak adik. Tiba-tiba, ia melantunkan kalimat yang membuatku tersipu malu. Sebab sebenarnya, aku pun menyimpan rasa yang sama untuknya. "Kamu bilang sama orang tuamu ya?" Aku tergelak. Secepat ini dia mantap menembakku. "Kok pede bener lo kamu, Mas? Emangnya aku mau?" "Aku sudah tahu perasaanmu padaku, Fitri. Jadi aku pede. Aku ini lelaki pemalu yang tidak akan menyatakan cinta bila tidak yakin akan diterima." Pandangannya begitu teduh, kutatap mata itu dalam-dalam, kutemukan cinta itu di sana. Ia terus tersenyum sambil tetap berkonsentrasi di balik kemudi. "Baiklah Mas, aku tunggu janjimu 3 hari lagi," ujarku lugas. Ia terlihat mempesona hari ini, rambutnya yang ikal dikuncir ke atas, menambah maskulin penampilannya. Menampakkan jidatnya yang putih bersih. Hatiku bergetar hebat mengingat pernyataan cintanya barusan. Tidak sabar rasanya menanti 3 hari lagi. Aku melirik tas lempang di sebelahnya yang hampir jatuh. Tas itu sedikit terbuka, menampakkan sebilah keris kecil di sana. Aku tertarik dan bertanya, "Mas, di dalam tasmu itu keris?" "Iya, Fit. Itu keris Puspo Arum, peninggalan kakekku. Sengaja diberikan padaku untuk perlindungan." Aku mengangguk mengerti. Segera ia mengambilnya dari dalam tas dan menunjukkannya padaku. Besarnya hanya sepanjang tapak tangan. Warangkanya indah, terbalut ukiran gambar naga yang memikat. "Boleh aku memegangnya, Mas?" Ia mengangguk dan tersenyum. Kuambil pelan keris itu dari telapak Mas Dharma. Jantungku berdegup kencang saat keris itu sudah ada di tanganku. Tiba-tiba darahku berdesir memanas. Kepalaku terasa berat dan ngilu. Refleks kubuang keris itu ke tubuh Mas Dharma. Ia kaget, mobil sedikit oleng. Saat itu juga kulihat sekelebat bayangan melintas di depan mobil. Aku menjerit. Dengan sigap Mas Dharma mengerem mendadak. Tubuh kami sedikit terpental. Untung sabuk pengaman menolong kami. "Kamu gak apa-apa, Fit?"
Tanya Mas Dharma khawatir. Aku menggeleng, celingukan mencari-cari bayangan di depan tadi. Cari apa? Aku hanya menggeleng untuk berbohong. Selanjutnya dengan hati-hati, kami meneruskan perjalanan. Aku mulai cemas mengingat kejadian tadi. Kulirik keris yang sudah ditaruh Mas Dharma di atas dashboard mobil. Aku bergidik ngeri. Mas, keris itu biasanya ada isinya kan? Tanyaku ingin tahu. Nggak semua sih Fit. Kalau aku sih nganggap ini cuma sebagai gaman, nggak lebih. Terlepas ada enggaknya isi di dalamnya, aku juga nggak pernah tahu. Aku tersenyum kecut memandangnya. Karena tidak bisa dipungkiri, aku mulai merasa risih menatap keris itu. Udah nggak usah dipikirin, ucapnya seraya mengelus mesra tanganku. Hari mulai berganti malam. 3 jam perjalanan akhirnya kami sampai di rumah. Segera aku beranjak turun dan berpamit padanya. Tidak aku izinkan dia menemaniku masuk karena aku sudah lelah dan ingin istirahat. Mobil berputar arah. Saat ia melambaikan tangan di depanku, aku tercekat melihat penampakan sesosok makhluk berpakaian putih dan rambut panjang duduk di sebelah Mas Dharma, di kursi yang tadi kutempati. Dek, jantungku terasa berhenti berdetak, membiarkan mobil itu melaju jauh meninggalkanku. Apa aku tidak salah lihat? Aku terhenyak kaget saat mendengar suara ibu memanggilku. Fitri, kamu ngapain melamun di situ? Ujar ibu di depan pintu rumah. Aku segera tersadar dan berbalik. Enggak bu. Segera aku berlari kecil masuk ke dalam rumah. Malam ini aku begitu gelisah, membolak-balikan badan di atas kasur berkali-kali. Memandangi ruangan berukuran 3 kali 3 meter ini, aku begitu khawatir, cemas, dan takut dengan apa yang terjadi hari ini. Tidak bisa aku hubungi Mas Dharma, karena di perjalanan pulang tadi, kami sudah berjanji untuk tidak saling menghubungi sampai 3 hari. Dan nantinya, kita akan bertemu di acara lamarannya padaku. Aku tidak mau mengingkari janji ini, dan berharap semua akan indah pada waktunya. Tubuhku mulai lelah, mata pun terasa berat. Perlahan netra ini mulai terpejam. Saat mata ini sudah benar-benar lelap, saat itu pula aku rasakan angin dingin menerpaku. Seketika aku buka paksa mataku, tubuhku kaku, seperti mematung, menatap lekat-lekat pemandangan mengerikan di atasku. Tubuh kami hanya berjarak 5 cm. Ia menyeringai, menampakkan mulutnya yang lebar, penuh cairan kental dan busuk. Ia menggeliat-geliat, seirama dengan degupan jantungku yang kian cepat. Aku melarikan pandanganku ke atas dan ke bawah. Astaga, ini sosok kuntilanak. Rambutnya yang panjang menutupi tubuhku, membelitnya, membuat penampakan ini kian jelas. Aroma busuk yang keluar dari tubuhnya menguar tajam, hingga membuat perutku terasa mual. Rasa takut ini tertahan, meluruhkan keringat dingin, mengucur ke seluruh tubuhku. Sekuat mungkin aku berusaha bersuara, namun gagal. Bahkan untuk menggerakkan tangan pun, aku tidak mampu. Sekilas aku mengedarkan pandang menuju pintu, berharap seseorang menemukanku. Aku hampir pasrah beberapa detik, hingga aku ingat bahwa aku masih punya Tuhan. Allah, Allah. Tidak hentinya hati ini merapal menyebut asmanya. Ceklek. Suara daun pintu terbuka. Terima kasih Tuhan, Engkau mendengar rintihanku. Ibu menemukanku yang terbujur kaku, hanya bisa melirikkan mata ke kiri dan kanan. Bibirku bergetar mencoba memberitahu, namun nihil. Sosok itu tidak lagi berada di atasku. Namun tubuh ini masih terasa terbelit. Bagai bayi yang dibedong, aku tidak mampu bergerak. Dok, kamu ini kenapa? Tanyanya cemas. Ia memandang tubuhku yang kaku. Lantas meraba-raba sepenuhnya, mencari tahu apa yang membuatku sedemikian rupa. Aku hanya bisa menitikan air mata, sambil berusaha menggerakkan bibir yang hanya bisa membuka dan menutup tanpa suara. Dok, Fitri, ya Allah. Secepatnya ibu keluar rumah mencari pertolongan. Memang, kami hanya tinggal berdua. Ayahku sudah meninggal ketika aku kecil, hingga aku tidak mempunyai saudara. Selang beberapa detik,
Para tetangga mulai berhamburan masuk ke kamar. Terheran mereka melihat keadaanku. Ada yang menatapku dengan pandangan iba, ada yang hanya terus merapal istighfar tanpa henti. Ada pula yang mengelus-ngelus ibuku turut berduka. "Cepat bawa ke rumah sakit aja Bu Ida, mungkin Fitri kena stroke. Zaman sekarang, penyakit memang gak pandang umur." Saran seorang wanita parubaya, tetangga depan rumahku. Semua mengangguk dan percaya ibu hanya bisa pasrah. Segera mereka menyiapkan mobil milik Pak Yusuf, tetangga kami yang kaya. 4 orang lelaki bersiap mengangkatku dari atas pembaringan. Mereka sudah ambil posisi masing-masing. Dalam hitungan ketiga, mereka merintih kesulitan. Keempatnya saling pandang tidak percaya. Tubuh yang hanya berbobot 47 kilo ini terasa ratusan kilo. Tidak ada yang sanggup mengangkat jasad ini, meski hanya sesenti sekalipun. Berulang kali mereka mencoba, tetap tidak berhasil. Hingga membuat nafas saling memburu. Mereka akhirnya menyerah, menyatakan tidak sanggup. Ibu semakin meraung-raung dalam tangisnya. Kulihat para ibu tetangga ikut larut dalam sedih. "Sabar Bu Ida," kata itu yang berulang kali kudengar. Semua hanya bisa menatapku dan ibu bergantian, seolah tidak percaya dengan apa yang terjadi, tidak masuk akal. Karena terlalu lama, Pak Yusuf yang sudah menunggu di depan mencari tahu apa yang terjadi. Awalnya ia tidak percaya, tapi setelah mencoba kembali untuk menarikku bersama beberapa lelaki, ia pun percaya. "Bu Ida, sepertinya penyakit yang dialami Fitri bukan penyakit medis. Ini tidak wajar. Sebaiknya ibu cari orang pintar," usul Pak Yusuf. Warga lainnya terlihat berkerumun saling pandang. Aku hanya bisa menatap mereka lewat lirikan mataku tanpa bisa bergerak sedikit pun. "Apa ada yang punya kenalan di sini? Mohon bantuannya Pak, Bu," pinta ibu memelas. Pak Yusuf segera merogoh sakunya dan mengambil ponsel. Kulihat ia men-scroll benda pipi itu beberapa kali. Hingga ia terlihat menarik nafas lega, seperti menemukan sesuatu. Lalu menunjukkannya pada ibuku. "Alhamdulillah Bu, ini saya masih menyimpan nomor Abah Anwar. Beliau dulu pernah menolong istri saya saat kerasukan." Ibu terlihat sumringah penuh harap. "Tolong dihubungi Pak." Pak Yusuf mengangguk dan dengan segera menempelkan ponselnya pada telinga. Suasana terlihat tegang. Para ibu masih setia mendampingi ibuku. Ada yang mengusap-usap punggungnya, tangannya, bahunya. Ada pula yang rela selonjoran memijat-mijat kakinya. Sedangkan para lelaki menatap Pak Yusuf menunggu kepastian yang tidak tentu. "Bu Ida, maaf sekali kalau malam ini dan besok beliau belum bisa. Lusa baru ada waktu. Apa ibu mau menunggu?" Ibu menatapku penuh iba, seakan bertanya apa aku bisa bertahan sampai lusa. Namun apa boleh buat, tidak ada pilihan. Beliau pun mengangguk mengiyakan. Satu persatu warga mulai meninggalkan kami dengan ucapan sabar dan tegar. Air mata ibu terus mengucur. Ia hanya bisa mengangguk tanpa membalas kata. Malam ini ibu tidur di sampingku. Tidak hentinya ia meluruhkan tangis sambil terus mengusap-ngusap wajahku. Sholawat, kalimat thayyibah, ayat-ayat suci Al-Quran tidak luput ia lantunkan. Hingga kulihat ia tertidur dengan isakan yang mulai melemah. Sesaat kurasakan hening. Bahkan suara binatang malam yang biasanya menggema tidak lagi kudengar. Seketika bulu kuduk ini meremang. Saat itu pula dari bawah kasur perlahan wujud kuntilanak itu menampakkan sosoknya. Bibirku bergetar tidak karuan. Ingin kupanggil ibu di sampingku yang terlelap, tapi tidak bisa. Kurasakan rambut panjangnya kian membelit, sakit. Wajahku memerah, otot-otot seperti memaksa untuk keluar. Punggungku terasa diperas hingga membuatku menggelincang ke atas. Hatiku menyeruak teriakan hebat, tetapi tidak dengan bibirku. Kuntilanak itu semakin menyeringai puas. "Gusti, apa aku akan mati?" Seketika jasad ini tersentak keras, seperti dihempaskan begitu saja, membuat ranjangku bergetar hebat. Ibu tersentak, terbangun dengan segala keheranan. "Ada apa, Nduk?"
Ia terduduk, lalu mengedarkan pandangan menelisik. Ia menatapku sembari beristighfar. Sabar ya, Nduk. Ia memelukku dengan tangisan lirih. Tidak lupa bacaan-bacaan mengagungkan Tuhan terus ia lontarkan. Hingga mata ini mulai terpejam. Hari kedua, ibu masih setia mendampingiku. Dengan telaten ia menyuapiku meski harus kumuntahkan kembali. Tanpa rasa jijik, ia membersihkan pula kotoran dan kencingku yang tidak dapat kutahan. Hanya air mata yang bisa kucurahkan untuk mengungkapkan perasaanku. Entah sampai kapan ini akan berakhir. Hilir mudik, para tetangga bergantian menengok. Banyak sekali makanan yang terkumpul di atas meja riasku. Ya, ibu yang harus bekerja sebagai buruh pabrik rela meninggalkan aktivitasnya untuk merawatku. Beruntung kami dikelilingi tetangga yang baik hati. Bahkan ada yang memberikan salam tempel berupa uang untuk kami. Seharian ibu hanya mengaji dan menangis. Hatiku luluh melihat kasih sayangnya yang besar padaku. Ingin rasa memeluk, tapi apa daya. Tidak sabar rasanya menanti hari esok menunggu Abah Anwar menyelesaikan semua ini. Hari ketiga, pagi ini juga deru mobil ku dengar terhenti di depan rumah. Untung ibu baru selesai menyekaku. Mengganti bajuku yang sudah pesing. Terdengar suara Pak Yusuf memanggil nama ibu. Segera ibu beranjak menuju panggilan suara. Tidak lama, ibu masuk kembali beserta 2 orang lelaki. Pak Yusuf dan kuduga Abah Anwar. Melihat dari pakaiannya yang serba putih dengan peci hitam melingkari kepalanya. Saat melihatku, seketika ia beristighfar kaget. Seperti sudah mengerti apa yang kualami. Perlahan ia mendekat, duduk di pojok ranjangku. Memandangku lekat-lekat. Lantas memegang kakiku. Namanya siapa? Terbata-bata mulutku berusaha menjawab. Namun hanya bisa mengatup tanpa bersuara. Fitri, Bah. Fitri Andriana. Ibu menjawab. Bukan anakmu, Bu. Abah tersenyum, lalu memencet keras jempol kakiku. Tubuhku meliuk-liuk kesakitan, mulutku terengah-engah. Abah semakin memperkeras rapalannya, membuat suhu tubuhku kian panas. Saat itu pula, kuntilanak itu sudah berada di atasku, memelukku erat. Aku menggeleng-geleng tidak karuan, berharap sosok itu melepaskanku. Ingin rasa ku ucap tolong sekuat tenaga kepada Abah. Bisakah ia melihat pemandangan ini? Akankah ia melepaskanku dari jeratan mengerikan ini? Sesaat ku rasakan pandangan yang mulai memudar, tubuhku melemah. Aku pingsan. Saat tersadar, kutemukan diriku yang masih kaku, mencoba bergerak namun sulit. Tidak berhasil ke Abah. Kulirik Abah Anwar yang masih berada di ujung ranjangku. Mulutnya terlihat bercakap. Di sampingnya Pak Yusuf berdiri dengan pandangan lurus yang sama dengan Abah. Kuikuti arah pandangannya yang bermuara pada ibu. Kulirik ibu yang terisak di sana. Gusti, sia-siakah jalan ini? Samar ku dengar penuturan Abah bahwa kuntilanak yang menggangguku ingin aku mati secara perlahan. Ia tidak ingin seketika menerkamku, karena baginya lebih asik menikmatiku tersiksa. Bah, apa nggak ada cara lain? Tanya ibu di sela isakannya. Ada, Bu, yang punya, yang bisa ngusir. Abah tahu siapa yang punya? Tanya ibu menelisik. Abah Anwar terlihat menggeleng. Ibu menunduk. Kulihat buliran air mulai merembes di ujung matanya. Pak Yusuf mendekati ibu dan mengelus punggungnya. Kita sudah berusaha, Bu. Insya Allah nanti ada jalan lain. Setelahnya keduanya berpamitan pergi. Hari keempat. Ini berarti hari ketiga setelah pertemuan terakhirku dengan Mas Dharma. Astaga, aku sampai lupa memberitahu ibuku bahwa hari ini Mas Dharma akan melamarku. Aku menangis meratapi diriku. Bagaimana bila Mas Dharma melihatku dengan keadaan seperti ini? Akankah tetap ada cinta untukku? Bisakah ia menerimaku? Rentetan pertanyaan terus muncul dalam benakku. Aku terisak, menghela nafas pendek-pendek. Tergesa ibu menghampiriku, menatapku penuh kesedihan. Ia mencium keningku dalam-dalam.
Semakin deras linangan air mata ini tidak tertahan. Kami larut dalam kesedihan tidak berujung. Assalamualaikum. Tuhan, itu suara Mas Dharma. Hatiku semakin tertekan. Aku malu dengan kondisiku. Aku bahkan tidak bisa melihat sekacau apa penampilanku. Andai bisa aku meminta pada ibu, ku ingin tampil cantik di depan Mas Dharma. Tidak dengan piyama lusuh ini. Waalaikumsalam, jawab ibu sembari beranjak meninggalkanku. Saat membuka pintu rumah, ibu terkejut melihat Mas Dharma dan rombongannya dengan membawa beberapa seserahan. Mas Dharma pun bingung melihat penampilan ibu yang terlihat linglung. Fitri, ada bu? Ibu mengangguk, tapi meringis mencoba menahan tangis. Monggo masuk, kata ibu dengan suara serak yang berat. Keluarga Mas Dharma saling pandang penuh heran dan mengikuti langkah ibu ke kamarku. Saat di depan pintu, Mas Dharma segera menghambur masuk. Ia memandangku detail dari ujung kaki hingga kepala. Ia mengernyit. Kulihat matanya mulai berkaca-kaca. Ia tidak percaya, 3 hari yang lalu aku masih sehat dan cantik. Tiba-tiba hari ini tubuhku kering kurus, hingga menonjolkan lengkungan di setiap sudutnya. Kamu kenapa, Fit? Ia berlutut di sampingku, menatapku penuh haru. Kulihat ayahnya ikut masuk melihatku iba. Saya juga nggak tahu, Nak Dharma. Setelah pulang sama kamu malam itu, Fitri sudah seperti ini. Saya sudah coba mau membawanya ke rumah sakit, tapi tidak bisa. Tubuhnya tidak bisa diangkat, meski dengan 5 orang lelaki sekalipun. Kemarin juga saya hubungi orang pintar, tapi tetap tidak ada hasil. Tutur ibu menjelaskan. Kenapa kamu gak hubungi aku, Fitri? Ia mulai menangis, begitupun aku. Kata Abah Anwar, ada kuntilanak yang mengganggunya. Ia hanya diusir oleh pemiliknya. Kuntilanak? Tanya ayahnya Mas Dharma heran. Ibu mengangguk. Jangan-jangan keris itu Dharma, katanya melanjutkan. Kenapa ya? Maksud ayah keris Puspa Arum? Ayahnya terlihat mengangguk. Malam itu Fitri memang sempat memegangnya. Ayahnya terlihat kaget. Kita harus cepat-cepat membawa Fitri ke kakek. Hanya dia yang bisa menyelamatkan. Kami semua terheran. Apa maksud ayah Mas Dharma? Apa kuntilanak itu punya kakeknya? Gak mungkin bisa, Pak. Bagaimana cara membawa Fitri? Kemarin sudah dicoba. Gimana kalau kakeknya Dharma saja yang kesini? Pinta ibuku. Maaf Bu, kakeknya Dharma juga sedang sakit. Sudah 2 tahun ini beliau hanya jadi kembang bayang di atas kasur. Ibu pun mengangguk mengerti. Terus bagaimana cara mengangkat Fitri dari sini, Pak? Saya yakin Dharma pasti bisa melakukannya. Coba saja, Nak, kata ayah Mas Dharma. Benar saja, dalam 1 kali hentakan, dengan entengnya Mas Dharma membopongku keluar kamar menuju mobil di depan rumah. Beberapa tetangga yang melihat keheranan menyaksikan pemandangan ini. Sungguh ajaib. Tanpa menunggu lagi, Mas Dharma berpamit pada beberapa orang keluarga yang sudah diajaknya untuk melamarku. Beberapa tetangga pun mendoakan yang terbaik untuk kami. Aku begitu terharu, apalagi ibu. Beliau terlihat menangis, mendoakan keselamatanku. 2 jam perjalanan penuh hening dan tegang kami lalui. Hingga akhirnya kami sampai di suatu tempat yang kuduga rumah kakeknya Mas Dharma. Halamannya luas dengan banyak pohon besar di dalamnya. Saat turun, karena Mas Dharma terlihat kesulitan, ayah Mas Dharma mencoba membantu menarik kakiku. Sungguh mustahil dan benar apa kata ibu. Ayah Mas Dharma bahkan tidak kuasa untuk mengangkat ujung kakiku. Ia meringis dan menggeleng. Meski dengan susah payah, hanya Mas Dharma yang bisa mengeluarkanku dari mobil ini. Aku hanya bisa melirikkan mata untuk mengedarkan pandang. Rumahnya berbentuk joglo dengan banyak sekali patung-patung seram di depannya. Sungguh wingit dan aneh. Dengan cekatan ayah Mas Dharma membuka pintu rumah untuk kami. Di sana kami menemukan seorang lelaki yang kuduga pembantu di rumah ini. Ia menuntun kami hingga sampailah kami di suatu ruangan yang pengap.
Ayah Mas Dharma menyingkap kelambu yang di sana sudah terbujur seorang kakek tua di atas ranjang besi. Ia tersenyum melihat kedatangan kami. Namun seketika garis bibirnya turun tatkala menatapku. "Tidurkan di sini, Leh," katanya sembari menggeserkan badannya memberi ruang. Perlahan Mas Dharma membaringkanku di sisi kakek. Kulihat tidak ada yang menjelaskan apa-apa pada kakek, seperti membiarkan sang kakek menebak dengan sendirinya. Mas Dharma dan ayahnya hanya berdiri di depan ranjang ini, menanti kakeknya melakukan sesuatu. "Aku tahu kamu cemburu, tapi ya jangan sampai mencelakai gini, Tondu. Gadis ini gak salah apa-apa," kata kakek itu seketika. Aku yakin dia tidak bicara denganku. "Maksudnya piye, Mbah?" pungkas Mas Dharma sedikit emosi. "Ya ini, Puspo Arum, kuntilanak yang ada di dalam kerismu. Dia cemburu sama gadis ini. Emangnya kamu habis ngapain?" 3 hari yang lalu aku menyatakan cinta pada Fitri, dan setelahnya Fitri memang sempat memegang keris itu, Mbah. "Pantas saja," kata kakek sembari manggut-manggut. "Apa ayah bisa mengusirnya?" tanya ayahnya Mas Dharma. Di sebelahku, kakek tetap terbaring sambil tersenyum. "Sebenarnya dulu memang aku yang menginginkan mengisi keris itu. Aku ingin semua orang segan padaku. Kujalani puasa muti selama 40 hari, lalu bertapa di tempat-tempat wingit, dan akhirnya aku bisa mendapatkan secara sukarela. Tapi tanpa ku ketahui, dia malah jatuh cinta padaku." Ia berhenti sejenak mengatur nafas lalu berdam-dam. Sampai akhirnya tubuh kakek yang tua sudah tidak kuat lagi, dan 2 tahun yang lalu aku menyerahkannya pada Dharma, berharap ia menggantikan posisi kakek dengan jiwa mudanya. Kulihat Mas Dharma mengusap wajahnya dengan tangan kiri, seperti menahan emosi. Jelas saja dia hanya mau dipopong sama Dharma. Ternyata ini masalahnya, kata ayah Mas Dharma. Jadi ayah juga tahu kalau keris itu ada isinya? Beliau mengaku. Ayah hanya sekedar tahu, tapi kakek tidak pernah memberi penjelasan seperti ini. Sekarang, apa ayah bisa mengusirnya dari Fitri? Tanya ayahnya Mas Dharma. Kulirik kakek yang tersenyum, lalu mengelus tanganku. Ambil keris itu, buka dari warangkanya, dan taruh di atas meja. Dengan sigap Mas Dharma mengeluarkan keris itu dari dalam tasnya, dan dengan hati-hati membuka lalu meletakkannya di atas meja samping ranjang besi ini. Kakek masih mengusap tanganku. Duk Puspo Arum, apa kamu lupa sama aku? Mari kita mulai lagi. Kisah kita dari sini. Aku berjanji tidak akan pernah meninggalkanmu lagi. Angin dingin seketika menerpa kami. Kurasakan meja di sebelahku bergetar-getar. Di sana, kutemukan keris itu berdiri dengan sendirinya. Kami bertiga kaget, tapi tetap dia membiarkan semuanya terjadi. Tiba-tiba tubuhku memanas. Aku menggeliat-geliat layaknya cacing kepanasan. Sontak aku mengejang melihat kuntilanak itu keluar dari bawah tubuhku. Ranjang mulai berdecit-decit seiring gerakan tubuhku. Aku tidak bisa berteriak. Mulutku menganga menyaksikan penampakan mengerikan ini. Taringnya panjang, wajahnya penuh borok dan nanah. Bau anyir menyeruak memenuhi ruangan. Perlahan jeratan rambutnya terlepas dari tubuhku. Ia tersenyum nyengir, menampakkan mulutnya yang penuh cairan dan belatung. Benar-benar memuakan, membuat perutku seperti teraduk-aduk ingin muntah. Kulirik Mas Dharma dan ayahnya. Mereka terlihat bergidik ngeri menyaksikan aku seperti ini. Tidak bisakah mereka melihat kuntilanak ini? Tidak hentinya kakek mengelus tanganku. Hingga sampai di jeratan rambut terakhir, kulihat kuntilanak itu menerkam tubuh kakek. Kakek! Sontak aku terduduk dan bisa mengeluarkan suara. Kakek mencengkeram erat tanganku yang tadi dielusnya. Ia sedikit mengejang lalu diam. Aku menoleh ke belakang, melihat keris itu terbaring kembali. Mas Dharma dan ayahnya segera menghambur mendekati kakek. Mereka menangis histeris melihat kakek yang sudah kaku tidak bernafas. Kami tidak menyangka kakek mau menyerahkan nyawanya demi aku. Di sampingku,
Mas Dharma menangis terseduh. Begitupun ayahnya yang duduk di pojok ranjang memeluk kaki kakek dengan tangisan yang menyayat hati. Setelah memberitahu semua keluarganya, satu persatu keluarganya datang memenuhi rumah kakek. Kulihat ibu juga hadir bersama rombongan keluarga Mas Dharma yang tadi diajaknya ke rumah. Saat melihatku, ia berlari memelukku sambil menangis. Tidak menyangka aku sudah normal seperti sedia kala. "Bu, kakek sudah mengorbankan nyawanya demi aku. Aku benar-benar gak menyangka," kataku di sela isakanku. "Iya, Dok. Kita harus benar-benar berterima kasih pada keluarga Dharma." Ayah Mas Dharma tiba-tiba datang menengahi kami. "Fitri, kami sekeluarga sudah sepakat akan menikahkan kalian berdua sekarang juga di depan jasad kakek. Mohon jangan menolak," pintanya memelas. Aku dan ibu mengangguk bersamaan. Tidak mungkin kami menolak melihat pengorbanan kakek padaku. Seorang wanita parubaya menghampiriku dan mengajakku masuk ke dalam kamar. Ibu mengekor di belakangku. Di sana beliau mengganti baju piyamaku dengan gamis yang cantik berwarna pink salem, lantas sedikit memoles wajahku. Ia menyuruhku memakai hijab khimar panjang yang warnanya senada dengan gamis. Setelahnya kami dituntun ke ruang tamu di mana jasad kakek disemayamkan. Tepat di depan kakek yang terbaring, aku dan Mas Dharma duduk di depan ayahnya dan seorang lelaki. Mungkin beliau seorang mudin atau ustadz yang akan membimbing kami melangsungkan akad nikah. Mas Dharma menjabat erat tangan ayahnya mantap. Dengan bimbingan sang mudin, Mas Dharma mengucapkan ikrar suci tanpa celah. Oke teman-teman, sekian untuk cerita kali ini. Semoga apa yang sudah saya sampaikan dalam cerita ini dapat dijadikan pelajaran untuk kita semua. Dan bagi teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Radio Horor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.